Ada. Kalau saya tampil tuh saya minta tepuk tangan dulu. Gitu. Karena tepuk tangan itu buat kalian. Gitu. Oh ya, dari tadi mungkin ada pemutaraan bermain. Karena saya pun sampai sekarang ini saya bermain musik. Itu yang memang selalu sampai sekarang saya semangat latihan. Mencoba memaksimalkan latihan sebanyak mungkin. Dari dulu saya ada pemutaraan, kamu harus latihan terus. Saya kasih contoh dulu, foto udah bisa tuh. Saya kasih. Itu bukan membicarakan soal saya ya. Takutnya kalau istri saya, kamu jangan membicarakan soal kamu mulu dong. Enggak, bukan. Ini cuma contohan saya. Ini ada saya loh. Kira-kira saya yang mana ya? Hah? Yang mana? Ini ya. Ini saya. Itu umur 10 tahun. Jadi ini percontohan buat anak-anak kayak. Ini umur 10 tahun. Yang lain-lainnya ini ada yang jadi musisi nggak seperti saya, nggak ada. Waktu itu saya ingat. Ini yang ikut anak-anak waktu itu saya ada sahabat saya juga, Emir Satar, tahu nggak? Bekas direktur Garuda. Dia juga ikut serta juga. Ini sewaktu saya ditinggal di Prancis. Saya kebetulan ibu saya diplomat pada saat. Tapi tugasnya memang akhir-akhirnya, coba kasih lihat foto yang berikutnya. Yang diinginkan oleh Indonesia adalah di sini ini saya. Yang ada dua di sini yang musisi. Satu yang ini, satu lagi adalah almarhum. Yang cenggot di sana. Ini. Selamat Abdul Syukur. Sudah wafat. Iya, sudah. Pada saat itu kami memainkan konsepnya adalah sangat kontemporer sekali. Angklung, alatnya angklung memang, tapi komposisinya sangat kontemporer. Pada saat itu kami mendapatkan piringan emas. Entah di mana ya, harusnya ada di Kementerian Kebudayaan seperti ini. Tapi hilang katanya. Kok bisa hilang ya? Jangan sampai digadein. Indonesia pada saat itu anak-anak tampil mendapatkan piringan emas. Saya ingat pada saat itu kami rekaman di gereja sampai gitu. Jadi rekaman saya yang pertama yang rilis di Amerika ada namanya Tower Record, yaitu saya waktu main angklung. Jadi saya dulu bangga, lihat ya, ada saya mana? Di Tower Record, saya main angklung pada saat. Foto yang lainnya, terus lagi. Nah, yang diinginkan Indonesia adalah pasti ini mempertahankan diri. Ya. Tahun berapa itu berarti? Ini tahun 70. Belum lahir semua. 70. Bagian lahir Pak. 75 lah gitu. Saya sudah enggak, saya sudah. Kita udah gede semua, udah lahir Kak. Nah, udah 75. Ini tahun 75. Saya di belakang. Nah, ini karnaval dari beragam negara. Dari Brasil, dari mana, saya ingat betul pada saat itu alat angklung itu dibilang keras enggak, dibilang soft enggak. Saya ingat waktu itu ada karnavalnya di depan kami Brasil. Ya itu benar-benar terus ini yang si jenggot tadi tuh, Selamat Abdul Syukur memang orangnya antik loh. Selalu kreatif. Gimana ya? Tunggu. Dia jauhin dulu tuh yang Brasil ke sana. Brasil tuh. Terus yang Brasilnya waktu itu dia lagi main. Ingat saya, anak-anak kecil. Palelu. Kedengarannya dia. Palelu. Terus anak-anak ikutin aja. Iya, palelu. Padahal main angklung, ikutin aja. Ikut di belakang. Udah usir dulu Brasilnya dulu. Di belakang saya, di belakang kami itu ada layang lagi Brazil, terus di belakang makanya
negaranya apalagi yang keras, jadi anak-anak kecilnya bingung gitu. Tapi pada saat itu, gimana caranya supaya anak-anak ini yakin diri mereka tidak ada alat lain selain angklung, dan kalian pakaiannya pun seperti ini. Udah menang, dan kita memainkan komposisinya cukup menarik gitu. Di jalanan tiba-tiba ribuan orang cuman wow, itu langsung orang-orang langsung nanyain dari mana itu? Dari Indonesia. Apanya Bali? Yang pada saat itu masih pertanyaannya masih gitu. Walaupun sekarang juga masih juga pertanyaannya gitu. Ya Bali. Sebelah mana Bali? Beli jangan ketawa kau. Dibully sekarang kau. Ya, jadi pada saat itu memang anak-anak Indonesia tuh harus mempunyai percaya diri. Itu nomor satu. Kalau enggak kita tuh selalu percaya diri dengan bermain angklung, menang langsung, wah, I'm from Indonesia. Itu yang diinginkan oleh Indonesia. Jadi saya udah melakukan seperti anak-anak sekarang deh, kecil juga saya udah dengan komposisi yang sangat kontemporer, modern komposisi pada saat itu. Tapi latihannya, wah, ini dia. Memang kalau melatih anak-anak tuh harus mempunyai pedagoginya ya. Betul nggak? Kadang-kadang memang kamu nangis, mau latihan lagi. Hanya bang, gimana caranya untuk sukses pasti harus latihan. Berapa orang Mas Firman? Cukup banyak. Saya ingat pada saat itu lagi latihan di ruangan seperti ini. Tiba-tiba Pak Dubes nongol. Terus yang lain, Pak Dubes, itu selamat alam bersyukur langsung gebrak meja. Baik, perhatikan, mau ada siapapun yang lewat. Pak Dubesnya, maaf. Jadi memang latihan tuh anak-anak dicoba untuk fokus dan bisa berhasil. Tapi harus bermain. Terus mungkin harus menceritakan asal usul musik tersebut, asal usul alat tersebut, biar anak-anak tuh tahu gitu. Itu penting sebelum mereka memainkan. Ceritain aja, walaupun ada yang anaknya yang tidur, tapi kelak nanti mereka akan masuk ke memorinya. Karena katanya anak-anak Indonesia kebanyakan sebetulnya otaknya tuh otak tengah. Siapa yang udah pernah ngecap fingerprint? Enggak ya, saya katanya otak tengah. Tapi sekarang mungkin anak-anaknya banyak yang sebenarnya banyak ke otak kanan tapi digiring ke otak kiri. Kayak otak kiri banyak nih. Tapi sebenarnya otaknya banyaknya sebenarnya anak-anak Indonesia katanya otak tengah, genius. Terus pertontonkan beragam musik daerah sehingga mereka mengenal Indonesia itu sebesar apa, bangga. Pertontonkan dari aspek-aspek karawitan dari semua daerah gitu. Memang zaman modern latihan kayaknya memang harus dibawa modern. Pada saat itu kami sudah latihannya sudah cukup modern. Karena Selamat Abdul Syukur itu bukan pemain angklung pada saat itu. Memang dia belajarnya itu di Prancis, musik modern, kontemporer. Jadi dia dengan konsepnya modern, berhasil. Nah mungkin di zaman-zaman sekarang yang saya kemarin juga saya lontarkan, mungkin harus latihannya dengan konsepnya yang ya pakai metronom. Mungkin kalau anak-anak sekarang, kalau yang tetabuhan perkusi, mungkin sedini mungkin anak-anak bisa diberikan pembelajaran baca not mungkin ya, yang simpel-simpel aja, sehingga tidak ada problem lagi dengan pemain-pemain orkestra sekarang. Kalau ada pemain tradisi gelagapan tuh, karena nggak bisa baca not.
Mungkin kelak si anak-anak ini kalau memang ada yang ingin jenjang bermain musik tradisinya akan lebih lama, terus sehingga bisa bermain dengan kolaborasi dengan musik modern, sehingga tidak dipisah-pisahkan gitu. Pemain perkusi barat, pemain perkusi tradisional, pemain perkusi aja gitu. Mungkin anak-anak bisa diberikan pembelajaran sedikit-sedikit bacaan. Mungkin ada bapak-bapak di sini, wah saya juga nggak bisa, tapi bisa lah, setiap daerah kayaknya ada yang bisa ngajarin itu untuk sebacaan. Tapi tentunya yang paling penting aspek tradisi tidak hilang tentunya. Ini kami pada saat itu tentunya penjiwaan tradisi ya harus ada. Yang paling sulit emang melatih penjiwaan, tapi kayaknya sedini mungkin bisa. Mana dulu nih, melatih teknik atau melatih penjiwaan dulu? Aku rasa teknik dulu kan. Teknik, mengenal alat, berikanlah kepada anak-anak ini alat ini bisa suaranya seperti apa, sehingga mereka kreatif gitu anak-anak ini. Jangan didoktrin bahwasanya mereka itu kelak nanti. Kita harus berpikirnya anak-anak ini akan jauh lebih pintar daripada kita. Sehingga mereka mungkin ada penemuan, oh harusnya tekniknya mukulnya tuh begini harusnya. Terus banyak yang pakai stick. Sticknya harusnya, saya yakin di dunia tradisi tidak ada yang mengobserve atau memaksimalkan teknik dengan megang stick drumnya. Tuhan menciptakan finger itu buat apa ya? Bisa ini. So, nah orang yang di sana, orang-orang asing, terutama mungkin di Eropa, Amerika, observasinya tinggi gitu. Ini bisa megangnya begini. Oh, kenapa mukulnya begini ya? Kenapa nggak begini? Itu observasi juga gitu. Karena kalau naruhnya begini, apa dia enaknya megangnya begini atau begini? Karena kalau ditaruh di bawah sama ditaruh di sini, ini agak lain. Jadi kita begini, maka ditaruh di bawah, gampang. Ada istilahnya kalau di dunia modern ada traditional, modern, match grip, finger. Nah itu banyak yang nggak mengobserv. Padahal alatnya sama seperti dalam dunia saya yang modern drum dengan perkusi hampir sama seperti itu. Cuman anda tidak mengobservasi. Cobalah kita sekarang itu. Mungkin kalau anak-anak juga berpikir harusnya sticknya begini megangnya. Nah kalau begini bisa atau mainnya dengan finger bisa diobservasi gitu. Anak-anak kalau bisa memang kreatif selalu. Penjiwaan mungkin ya, belajar penjiwaan juga sedini mungkin. Saya punya murid saya itu paling kecil 2 tahun. Jadi saya memberikan pelajaran penjiwaan yang sedini mungkin. Mulai dari teknik penjiwaan itu ya, saya mungkin mendengarkan terus dia merasakan, terus menjiwai. Habis itu teknik kombinasi lah. Saya menganjurkan kalau untuk alat-alat yang perkusi atau mungkin yang gamelan juga, perkusi yang alat kulit mungkin kalau bisa memang untuk kekompakan, akurasi. Kemarin saya sudah mengutarakan pakailah metronom. Metronom sekarang udah bisa ditaruh di handphone kok. Sehingga anak-anak bisa tahu tempo 60 segimana, 100 segimana, 140 segimana. So begini, kompak jadi anak 60 segini, 100 begini, 140 segini. Saya punya lab sendiri, berhasil saya melakukan itu kepada anak-anak yang umur 4 tahun, 5 tahun. Sama aja kan manusia. Ini kesini, oke, masuk, oke. Terus
menjiwai akhirnya. Kecepatan. Penjiwaan kan. Kecepatan dia udah tahu. Terus menggiring temannya. Terlalu cepat. Jadi lo kompak. Tapi untuk kompaknya pakai metronom aja dulu. Saya rasa paling cepat. Kalau enggak, kalau kita ngajarnya pakai penjiwaan terus, itu akan lama. Keburu anak-anaknya udah nggak betah. Gak mau lagi deh main lagi. Nggak betah. Apalagi anak-anak sekarang pengen cepat ya. Cepat. Terus ini mungkin untuk titipan untuk anak-anak ke depan, harus diberikan message alat ini asal usulnya dari mana. Mayoritas dari kayu ya. Mayoritas dari kayu. Pasti kalau ditanya ke bapak-bapak, dari mana kayunya? Beli. Dari mana? Dari mana? Kasih tahu saya. Nebang. Berarti suatu saat itu akan habis. Berarti mungkin dia harus berpikirnya, harus nanam gitu. Kalau soalnya kayu-kayu akan habis. Akhirnya bikin peralatan musik jadi dari kayunya yang kayu murah. Kayu murah akhirnya jadi instrumennya jelek. Kalau dulu memang alat-alatnya itu ada kayunya yang kayu ulin, kayak gitu. Mahal, kayu-kayu mahal. Awas, hati-hati. Kalau kita mau membawa alat musik kayu ke luar negeri, kita menggiring anak-anak Bruce, 12 anak-anak ke luar negeri bawa alat-alat tetabuhan dari kayu ulin. Hati-hati. Bisa dicek, nggak boleh masuk. Bisa begitu. Jadi harus ada cap juga. Karena itu kayu ulin kayak gitu itu diprotek. Nah sekarang mesti tahu juga kalau seandainya kelak anak-anak ini kan investasinya kayak yang konser karawitan anak Indonesia ini, saya melihatnya mungkin akan efek dominonya 10 tahun, 15 tahun harus terus. Efeknya adalah mereka jadi gara-gara karawitan akhirnya mereka nanam pohon karena dibutuhkan untuk supaya sustainable alat-alat musik yang ada di Indonesia. Kalau nggak habis, nggak punya kayu-kayu yang mahal-mahal untuk membuat alat musik rapai gitu. Itu kan alatnya sudah berapa tahun ya? Puluhan tahun, ratusan. Ya, ratusan tahun kayunya. Gimana mau motong lagi kan? Ini sengaja saya pakai jaket ini. Sebetulnya karena saya satu-satunya di Asia Tenggara yang di-endorse oleh perusahaan ini. Perusahaan ini Amerika. Dari tahun berapa? Tahun berapa? Ada kompetisi. Ya, Zildjian ini bukan dari Amerika. Ini dari Turki. Perusahaannya sudah 300 tahun. Bangga kan, 300 tahun. Karena dia suka menjelaskan, 300 years. Orang-orang, wow. Kadang-kadang gamelan berapa tahun gitu. Jangan ngomong besar ya. Berapa abad? Berapa abad? Abad pertengahan sudah ada gamelan. Iya, tapi ini kan perusahaan, mungkin ada yang tahu, ada yang perusahaan simbal ini, simbal, cetak simbal. Yang tadinya tuh alat drum, itu nggak ada yang cis-cis-cis-cisnya nggak ada. Dulu alat ini di Turki itu di sebuah kerajaan, jadi saya ceritain ya, nggak apa-apa lah. Jadi bisa nanti butuh juga karena saya bilang ceritakanlah alat-alat ini kepada anak-anak supaya anak-anak juga nanti kreatif. Dulu itu dipakainya di sebuah kerajaan di Turki, kalah perang, minggatlah ke Amerika bawa cetakan buatin di Amerika, ngapain ya? Udah deh bikin cetakan ini. Mungkin kalau sekarang kita cetakan gamelan, bikinlah. Akhirnya mereka kreatif. Main drum tuh jangan dumbang, ada yang cis.
digabunglah. Di Bali jadi ceng-ceng. Nah, di Bali jadi ceng-ceng. Saya pun memodernisasikan, kenong saya juga ada. Iya. Saya mencoba memodernisasikan. Anak-anak sekarang mungkin pengennya tuh dunia yang funky gitu ya. Memodernisasikan alat-alat tradisional. Mesti gimana tuh? Ya, pikirin lah. Pokoknya kalau bawa gamelan ke luar negeri itu kan berat sekali ya. Wah, gimana bisa dilipat ya? Atau gimana lah pokoknya supaya enteng gitu. Pakai gamelan, ininya apa? Semuanya juga dari dulu tuh bentuknya hampir sama gitu, kayu kayak gitu. Tapi apakah ke depan akan gitu terusnya? Nggak ada. Sebuah pemikiran juga. Tapi Latin percussion dia kreatif gitu. Dulu Latin percussion kira-kira 15 tahun yang lalu, hati-hati nih ya, itu bahasanya kasar ya. Mau ngambil alat-alat pertabuhan kita, semua dimodernisasikan Latin percussion, karena tahu mereka bahwasanya di sini tuh banyak sekali. Saya khawatir ya, nanti begitu yang bahasanya sangat klasik yang negara lain ngambil, baru kalian akan kita komplain lagi. Wah, apa sih? Wah, itu mereka ngambil selalu gitu. Tapi akan terjadi. Akan terjadi. Bila mana memang fondasinya anak-anak memang dikiatkan untuk selalu bermain musik tradisional ini. Sebenarnya ini